Wabarakatuh. Kita sekarang akan uji coba ya demo terkait dengan pelayanan UKM. Nah, pertama saya akan mencontohkan terlebih dahulu untuk terkait dengan input data petugas. Nah, pertama kita masukkan di sini buat data baru, terus masukkan NIP-nya, NP pegawai, apabila ada ya, tersedia, terus ini STR-nya apabila ada, ini kita ingat 0, namanya misalkan petugas UKM, jabatannya misalkan petugas UKM, role aksesnya petugas UKM. Ini dokter BPJS kalau apabila ada ya ID-nya, kalau tidak ada kita kosongkan, kita buat di sini petugas ukm@gmail.com. Dia harus pakai email ya buat akses akun login kita. Kita buat passwordnya 1, 2, 3, 4. Terus kita create. Nah, sudah seperti itu untuk cara bagaimana menambahkan petugas atau pegawai baru pada aplikasi Medicine G atau Simpus Medicine ini. Nah, selanjutnya untuk kita proses layanan UKM, pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu di sini beberapa master data yang perlu kita buat. Nah, di sini untuk petugas UKM itu kita perlu menambahkan di sini namanya ada data sumber ya. Nah, sumber ini bertugas untuk tempat kita melakukan pelayanan kesehatan di luar gedung itu ada di titik mana saja. Nah, di sini saya ngambil contoh ada Posyandu Kasih Ibu. Ini misalkan kita edit ya, misalkan namanya itu Posyandu A. Nah, ini kecamatannya kita pilih wilayah kita, wilayah kerja kita. Kecamatan Posyandu ini ada di wilayah mana? Di Kota Medan. Ini Kota Medan, kita isi kecamatannya Marelan, kelurahannya mana Terjun, atau kerja kita. Nah, ini kita masukin jenisnya mana? Jenisnya apa? Jenisnya Posyandu, klinik, rumah sakit, lapangan, atau panti werda, atau yang lainnya gitu ya. Sesuai dengan tempat kita melaksanakan kegiatan UKM. Ada juga bisa juga kita melaksanakan di lapangan, nanti kita buat lapangan A atau lapangan B. Tapi ya pertama-tama kita buat dulu list data Posyandu yang ada di unit kerja kita. Misalkan kita update. Nah, di sini sudah sesuai gitu ya. Nah, seterusnya nanti apabila kita buat data baru gitu ya, kita buat langsung di dalam sini. Misalkan nanti tadi kita buat Posyandu B. Misalkan. Kecamatannya Sumatera Utara, Kota Medan. Ini kecamatannya Marelan. Kelurahannya Terjun. Katanya kosong, sumber datanya Posyandu. Oke, seperti itu untuk menambahkan sumber data tugas kita di mana. Nah, selanjutnya bagaimana kita menambahkan di sini data rumah sakit, data klinik, data lapangan. Sifatnya sama, kita klik data di sini buat data baru. Selanjutnya, di sini kita tambah lagi misalkan klinik Pratama Terjun misalkan. Kecamatan di sini Marelan. Sumber data kita pilihnya, tapi di sini kita pilih klinik. Gitu. Nah, ini karena ada RT, wajib diisi ya, tapi kita isikan 0 di sini. Nah, otomatis dia tidak akan masuk ke dalam data ini gitu. Misalkan ini salah nih, ini kita hapus. Gitu. Nah, ini nanti di sini ada. Nah, di sini nggak bisa kehapus. Kenapa? Karena kita sudah memiliki layanan yang ada di yang sudah dilayani di ruangan atau tempat ya, tepat di Kasih Ibu 4. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, ini puskesmas ini nanti buat kita petugas klinik ya, atau yang lainnya. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi ke master data. Di sini ada nama master data
metode UKM. Nah, ini biasanya metode yang kita lakukan atau kita kerjakan selama promosi kesehatan. Nah, di sini misalkan presentasi, praktik, sosialisasi, media sosial, ambil sampel, atau di sini misalkan kita tambahkan sini webinar atau seminar ya. Ini pilih satuan yang masuknya kemana nih? Promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA dan KB, gizi, P2M atau mana. Ini bertujuan nanti saat pada layanan UKM di KIA dan KB misalkan, nanti akan muncul program metode yang sedang dilakukan oleh pada hari tersebut gitu. Ini contohnya kita masukkan promosi kesehatan. Jadi nanti webinar ini akan tampil pada kegiatan di promosi kesehatan. Terus kita ambil contoh lagi di sini. Tadi udah ya, data sumber udah, data satuannya. Nah, ini data satuan ya, ini sudah diinputkan sebelumnya, tidak perlu kita tambahkan. Terus di sini data jenis kegiatan tadi, oh ini belum ya. Nah, ini terkait dengan data-data jenis kegiatan atau promosi yang kita lakukan selama layanan UKM itu. Ini contohnya penyuluhan PHBS pada sekolah SD, jumlah targetnya berapa gitu ya, berapa orang. Ini kita tambahkan aja di sini buat data baru. Nah, ini tadi. Ini ada data labelnya ya. Balita dan anak. Kalau belum ada kita buat aja di sini nama programnya apa gitu. Misalkan sosialisasi HIV dan AIDS. Jangan sosialisasi. Nah, ini apabila belum ada datanya, kita akan dibuatin data baru di sini kita tambah. Namanya apa? Statusnya mana nih? Munculnya nanti di mana? Promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, atau mana? Jumlah targetnya berapa yang kita mau targetkan gitu. Misalkan ada 30 orang. Satuan UKM-nya apa? Rumah tangga, sarana kesehatan, SBH, sekolah. Ini satuan UKM itu nanti masuknya kemana gitu buat targetannya. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini tadi data yang kita masukkan ya. Ini sudah ada beberapa data yang bisa dilakukan. Nanti ini akan tampil pada laporan-laporan gitu. Misalnya KIA nih, nanti kunjungan bayi minimal 4 kali ada berapa orang gitu ya, dan seterusnya. Nanti akan seperti itu di laporan. Nanti akan kita masuk ke dalam menu laporan. Nah, terus di sini ada data jenis imunisasi. Nah, ini data-data jenis imunisasi ya buat balita. BCG, DPT booster, campak, IPV, polio, dan lain-lainnya. Apakah ada data imunisasi yang belum masuk? Apabila belum ada, kita klik aja data di sini. Buat data baru, nanti masukkan datanya dan masuknya kemana? Ke balita atau ibu hamil gitu. Itu nanti akan kerekap buat data pemeriksaan imunisasi per bulan ini ada berapa, misalkan DPT booster ada berapa orang yang diperiksa dan berapa anak. Itu nanti semua dapat di laporan. Ini terkait dengan ibu hamil, ada TD1 sampai dengan TD4. Oke, cukup terkait dengan master data UKM. Di sini ada nama data pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, ini buat form-formnya ya. Ini sebenarnya nggak usah ditambahkan lagi karena sudah kita buatkan. Jadi sesuai dengan yang ada saat ini gitu. Ini tidak masuk ke layanan UKM, ini masuk ke pelayanan dalam gedung gitu. Oke, nah apabila ada pertanyaan nanti bisa dimasukkan di kolom chat atau kita diskusikan di dalam grup. Baik, selanjutnya kita masuk pada proses untuk pelayanan UKM itu sendiri seperti apa. Nah, sebelumnya karena kita datanya tersentral, maka nanti akan ada data pasien yang perlu kita tambahkan.
Karena nantinya data pasien dan data petugas itu dan data yang di dalam gedung itu akan sama gitu, akan saling berhubungan. Jadi kita sini masuk ke data pasien ya. Nanti apabila pasien belum masuk ke dalam sini kita tambahkan, di sini aja di pendaftaran. Nah, ini nanti kita masukkan saja di sini data pasien kita. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke layanan UKM. Nah, ini layanan UKM Promkes. Nah, misalnya kita mengadakan kegiatan UKM Promkes di daerah mana gitu ya. Terus kita buat laporan di dalam sistem. Misalkan pelaksanaannya apa? Ini misalkan edukasi kesehatan. Nah, ini kita masukkan. Di mana wilayah kerja kita yang kita lakukan gitu. Kecamatannya terjun. Nah, ini tempatnya kita melaksanakan di mana? Aula desa. Temanya apa yang kita laksanakan, misalkan hari edukasi kanker anak. Ini sumber dana dari mana? Salah APBD ya, salah. Atau anggaran dari puskesmas. Jumlah peserta yang hadir ada berapa orang? Jumlah peserta yang hadir ada 50 ya. Ini kita upload file dokumen kegiatan kita di sana. Ini kita ngambil contoh ya, misalkan. Ini bisa dalam bentuk file juga ya, formatnya. Ini format RM0. Ini tanggal pelaksanaannya. Nah, ini metode yang kita lakukan tadi ada presentasi kan. Tadi kita buat webinar, di sini ada. Di sini jenis kegiatannya mana? Apa sekolah, apa tadi ya kita buat jenis kegiatannya kan. Tadi kita buat sosialisasi kesehatan masyarakat. Kita create. Nah, nanti sudah masuk ke dalam sini. Nah, seperti ini nih contohnya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk program-program promosi kesehatan. Jadi nanti kita bisa ada laporannya. Nah, selanjutnya buat terkait dengan program pengembangan. Nah, di sini. Pengembangan sama sifatnya, inputannya. Tadi pelaksanaannya apa, seperti apa programnya. Sumber dananya mana. Tadi misalkan kalau udah punya APBD, dia akan langsung muncul gitu. Dan jenis kegiatannya sama seperti itu. Tapi nanti masuk ke laporan pengembangan dari sebuah kegiatan kita. Nah, baik ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya terkait dengan input program lansia. Nah, ini yang sedikit berbeda. Di sini kita ada beberapa wawancara ataupun data lainnya. Ini contohnya misalkan, ini pilih sumber datanya, kita melakukan kegiatan tadi di mana gitu. Di Posyanduka atau di tempat-tempat tertentu terkait dengan pelayanan lansia. Ini contohnya ada Posyandu A tadi yang sudah kita pelajari bagaimana cara input master data. Kita masuk di sini ke Posyandu A, pilih pasiennya. Nah, apabila pasien tersebut belum ada, berarti kita masukkan terlebih dahulu datanya. Nah, tapi enaknya kalau pasien kita sudah ada, sudah pernah berkunjung ke sini, ini akan langsung muncul gitu, data-data pasien-pasien yang ada di puskesmas kita. Jadi, seluruh data itu akan terbentuk secara sentralisasi data. Dan kita akan nyaman untuk mencari data-data selanjutnya. Jadi, akan terekap tuh data-datanya. Memang nanti akan susahnya hanya di awal saja, tapi kedepannya akan lebih mudah karena kita sedang hanya mencari datanya saja langsung. Ini saya contohkan input data pasien barunya, misalkan ini KTP ya. Ini kalau kakak kosongkan, ini RM kalau nggak ada ya, apabila nggak tahu, kita kosongkan dulu, nanti diedit saat di pelayanan bisa.
Ini namanya Mursyid Novel, si kelamin laki-laki ya. Ini kosongan boleh, ini tanggal lahir. Ini satu, ketik aja langsung, dia akan otomatis ngebaca tanggal. Pekerjaan, ini kepala keluarganya siapa, atau ibu atau siapapun bisa ya. Ini pendidikan terakhir apa? Ini ada asuransi atau tidak? Kalau BPJS kita masukkan, kalau nggak ada ya kita kosongkan saja. Terus kita klik simpan. Oh, ini masih wajib diisi ya, provinsi. Sebentar ya. Ini provinsinya salah. Nah, sudah ya, sudah berhasil. Baru kita balik lagi ke layanan UKM tadi, kita cari pasiennya. Nah, ini tadi langsung muncul ya, Muhammad Mursyid Novel, kita klik di sini. Tapi saya belum lansia ya. Ini saya menunjukkan aja sebagaimana caranya. Kita klik submit. Nah, nanti di sini kita bisa lengkapi kembali gitu. Dengan data-data pasiennya. Kita klik next. Nah, ini baru kita wawancara ada nanti sini ada faktor risiko terakhir update-nya. Ini kita tanyakan merokok, tidak fisik, tidak misalkan. Konsumsi minum merokok tidak, kita submit. Terus pilih kesadarannya, ini kalau mau kita tensi terlebih dahulu gitu ya, pernah fisiknya berapa. Ini kita isi aja sesuai dengan kebutuhan. Ini ada pemeriksaan gangguan mental, gangguan emosi, bagaimana? Stabil. Depression scale, GDS-nya. Nah, ini kalau nggak ada kita. Nah, ini biasa pakai alat ya, kita masukkan aja skornya berapa. Kita submit. Kita next lagi, ini kesimpulan. Ketergantungan sebagian pada status fungsional. Sudah pusing. Perbanyak. Dan lingkungan yang sehat. Ini sarannya ya. Submit, nah sudah. Nanti pasien tersebut akan masuk langsung ke dalam sini gitu. Pasien 2A. Nanti akan kelihatan di sini kunjungannya. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu untuk program UKM lansia. Satu pasien itu kira-kira tadi kita melayani bisa sampai 5 menit ya maksimal. Tapi tadi kalau pasien kita sudah ada sebelumnya itu akan lebih mudah lagi untuk kita berkunjung. Nah, selanjutnya terkait dengan IKS. IKS pun juga sudah ada. Kita inputkan pasiennya siapa. Novel tadi ya, tahunnya kapan. Kita melakukan survei IKS yang indeks kesehatan masyarakat. Sosial ya, masyarakat. Kita pilih next. Nah, ini sama. Kita pilih ya atau tidak aja. Kita wawancara si pasien tidak. Nah, contohnya. Nah, sudah nanti akan langsung masuk ke kunjungan ke dalam sini gitu. Nah, seperti itu dan seterusnya nanti kita akan langsung dapat laporan.
Baik ya, nah terus selanjutnya terkait dengan Posyandu. Nah, terkait dengan layanan Posyandu ini, yang paling sering kita lakukan ya, ada buat terkait dengan layanan imunisasi, survei KIA-KB, penyakit fisik dan keluhan dari pasien itu dilakukan di layanan Posyandu ini. Gitu. Jadi di sini kita melakukan pelayanan misalkan Posyandu pasiennya siapa? Contohnya Noval ya. Nanti kita masuk lagi, terus jangan lupa kita klik di sini pasien tersebut. Nah, akan muncul ya tadi ya, data-datanya. Nah ini pemeriksaan fisiknya berapa, keluhannya ada keluhan atau tidak gitu ya. Nah ini kan ada mual pusing, seperti apa ya diagnosanya, ada atau tidak nih obatnya, kita masukkan. Nah ini pertama kita pilih menu nih. Saat kita lakukan layanan Posyandu, ini mau kita layani secara apa gitu Kak? Mau layani proses KB pelayanannya atau KIA? Pasti kan hanya dua pilihan itu. Saat kita pilih KB, nanti akan muncul suaminya siapa, jumlah anaknya berapa sekarang. Nah ini sasarannya apa? Cara gantinya gimana? Metode kontrasepsinya apa? Nah ini kita masukkan, nanti dia akan langsung muncul ya. Efek sampingnya apa? Komplikasi, kegagalan. Nah kalau nggak ada keterangan apa? Status peserta lama atau baru ya. Terus tadi jenis kegiatannya apa? Nah ini yang kita pilih ya. Nah ini nanti akan langsung muncul ke dalam data-data kita. Kita klik aja submit. Nah sudah selesai. Seperti kita next di sini. Nah nanti ada persalinan ya. Rencana persalinan dan lain-lain. Terus kita klik next. Nah ini ada apa? Kita periksa juga gizinya. Nah ini kalau tidak ada kita kosongkan. Di UKM P2M-nya kita isi juga. Nah ini nanti kita masukkan juga deh layanan UKM P2M yang lainnya. Terus sudah kita submit, jangan lupa. Itu pun ini nanti. Terus baru kita in apa. Cuma ada dua pilihannya, perubahan jalan atau rujuk ke puskesmas. Rujuk puskesmas ada dua ya, puskesmas terjun pasti. Nanti langsung muncul surat rujukannya. Oh, belum dirubah tadi. Ini sudah ya. Ini kita isi sesuai dengan program-program yang kita lakukan. Nanti kita klik submit. Nih pilih jarak. Kita klik next. Nah, jadi di Posyandu ini sudah mengakomodir seluruh layanan ya dari UKM itu. Sini ada tadi layanan KB KIA, terus imunisasi, persalinan dan imunisasi ibu ya. Terus nanti di sini kita sudah juga termasuk gizinya. Jadi kita akan ngefilter data di laporan gizi, nanti juga langsung masuk terintegrasi. P2M-nya ada atau tidak sekalian kita survei. Untuk UKM SPM-nya juga sama seperti itu. Nah ini kita pilihnya berobat jalan. Kita klik simpan. Oke. Nah ini sudah dilakukan pelayanan dalam untuk Posyandu A. Gitu. Kita lanjut lagi untuk layanan Cashlink. Nah kesehatan lingkungan ini prosesnya sama seperti tadi ya promkes dan pengembangan sama seperti itu.
Terkait dengan gizi pun juga sama seperti itu. Gizi kita hanya pilih nanti pasiennya, misalnya Eli ya. Nanti UKM gizinya apa layanannya gitu, yang mau kita sesuaikan. Klik simpan nanti akan langsung masuk ke laporan gizi. SPM sama, P2M sama. Nah ini sebenarnya untuk layanan gizi sampai dengan KB, ini dia bisa digunakan oleh rekan-rekan atau mitra-mitra posyandu keliling ataupun yang lainnya. Maksudnya tidak harus pemegang program tersebut, jadi bisa mitra klinik atau pasien lain buat membantu kita mau melaksanakan survei ataupun mendapatkan laporan terkait dengan gizi di wilayah tersebut. Ini Posbindu ya. Sama Posbindu kita pilih juga pasiennya. Sumbernya di mana ya, rumah sakit. Submit. Masukkan ada 3 dan segala macam. Ini terkait dengan selanjutnya data eksternal ini. Data eksternal ini buat yang ada di luar ya. Atau misalnya kita mau survei jumlah ada 100 orang. Ada di klinik mana gitu. Data kelahiran. Ini kita upload filenya apabila ada bukti file kelahiran, terus kita klik di sini. Nanti sini masuk kita. Ini kita bisa unduh filenya. Nah, oke, untuk layanan UKM seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini untuk kita melakukan pengajuan obat. Ini kita buat data baru, misalkan kita mau melayani posyandu ya. Terus kita ajukan obatnya apa saja. Kita pilih di sini obatnya. Nanti tinggal kita masukkan di sini misalkan. Nah, ini karena belum ada datanya, nanti kita tinggal ajukan di sini. Terus kita submit. Gitu. Terus nanti tinggal di-approve sama bagian farmasinya. Oke, selanjutnya hanya seperti itu saja untuk layanan UKM. Untuk UKM tadi Promkes, pengembangan lansia, IKS, Posyandu. Nah, Posyandu bisa melakukan pelayanan gizi, SPM, dan UN dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya data laporannya gimana? Atau kita bisa menghasilkan apa aja dari inputan yang banyak tadi misalkan. Kita di sini bisa klik laporan. Nah, nanti kita pilih di sini UKM-nya apa yang mau kita lakukan gitu kan. Nah, ini kita bisa langsung kohort imunisasi TD atau laporan PKPR gitu ya. Tanggal berapa misalkan tanggal 1. Nah, ini tadi langsung kita masuk bisa ya dari kepala puskesmas siapa. Nah, ini udah langsung otomatis. Ini tadi jenis kasusnya. Terus misalkan laporan Promkes tadi ya. Nah, tadi ini laporan Promkesnya, pelaksanaan edukasi kesehatan, alur, sebenarnya jenis kegiatannya apa. Ini yang kita laporkan gitu. Ini laporan ASI eksklusif, kita mau lihat. Atau laporan imunisasi juga bisa. Oh, tahunnya kita pilih dulu. Ini nanti berdasarkan filter kecamatan gitu ya.
Ya, betul, kecamatan ya. Ini kemungkinan karena data-data ini belum ini nih. Ini jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Tanggal lahir kita masih belum sinkron. Ini dari data pasien gitu. Jadi nanti ada kelurahan mana terjun atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu sudah langsung terotomatis. Terus banyak lagi di sini ada imunisasi ya. Tadi laporan imunisasi tuh kalau kita masukkan nanti posyandu mana, nama balita, tanggal lahir gitu ya. Nah, ini yang data yang tadi yang dapat diberikan ya, ada berapa. Nah, gitu. Ini semua nanti sudah terotomatisasi lewat sistem. Misalkan rekap bulanan bumil. Ini belum. Laporan penggunaan vitamin A. Penilaian kinerja ya. Nah, ini nanti laporan penilaian kinerja kita gitu. Jadi selama layanan UKM gitu kan. Nah, ini kita lakukan promosi kesehatan rumah tangga tadi ada berapa orang. Januari tadi tempat-tempat umum. Jadi 1 gitu. Ini kesehatan masyarakat, sekolah ininya 30 tadi ya, jumlah targetnya ya. Tadi yang terlaksana ada berapa, baru sekali, nanti lakukan lagi, kunjungan lagi. Sama nih KIA dan KB juga tadi ya, masuk kasus balita gizi buruk mendapat perawatan kan. 1 gitu. Nah, ini udah langsung muncul semua data-data P2M gitu kan, pelayanan kesehatan orang berapa orang gitu. Tadi dari posyandu itu kita bisa lakukan layanan ini semua. Ini contohnya, ini per periode nanti. Ini hitungan persentase. Oke, mungkin itu saja. Dan ada juga laporan-laporan lainnya. Jadi prinsipnya apabila kita sudah melakukan inputan, nanti laporan-laporan bisa kita generate ke dalam sistem. Contohnya formatnya ya, kita beli PDF atau Excel, ini Excel, kita format aja. Nanti kita langsung bisa lihat. Nah, ini. Jadi sudah terbuat secara otomatis semua data-datanya. Jadi nanti tinggal langsung kita kirim aja ke mana, ke dinas kesehatan ataupun ke kepala puskesmas ataupun yang lainnya. Oke, mungkin dapat membantu. Sampai jumpa nanti saat kita mencoba pelatihan offline. Tetap semangat, semoga diberikan kemudahan untuk seluruh urusan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.